Balad EDJ. Saya perkenalkan, nama YouTube saya EDJ Nopion. Saya bukan adiknya Bayu, tapi saya tante adik dari Bapak almarhum Bayu. Saya sekarang lagi ada di Jakarta Barat ya, di daerah Meruya. Karena emang ada satu kegiatan dan kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol juga. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang profil seorang almarhumah Bayu. Dan di situ saya keluar ataupun tercetus nama satu acara yang dimana mungkin sebentar lagi itu acara 1 tahunnya almarhumah Bayu. Mungkin 1 Juli 2022, karena beliau meninggal tuh 1 Juli 2021. Nah, mungkin kesannya saya setelah ditinggal almarhumah Bayu, saya begitu terpukul banget karena biasanya 24 jam almarhumah itu selalu bareng, dan beliau itu orang yang sangat bijaksana, baik, orangnya nggak tegaan, dan juga orang yang ringan tangan dan mawan banget. Dan saya sekarang setelah ditinggal Bayu, saya melanjutkan amanah Bayu karena waktu itu mungkin dianggapnya celotehan saya itu bisa membuat ataupun menghibur masyarakat, dan saya disuruh untuk menjadi YouTuber waktu itu. Padahal emang sampai detik ini saya tidak ada bakat untuk jadi YouTuber atau untuk berbicara lantang di depan kamera ataupun di depan orang. Itu saya masih yang terpatah-patah, masih yang terbata-bata, masih butuh masih butuh bimbingan dari orang ataupun dari kreatif saya, karena emang keterbatasan saya. Sebenarnya ini perjalanan yang cukup berat karena menjadi YouTuber itu bukan suatu hal yang gampang, tapi karena emang almarhum pengen banget saya jadi YouTuber, saya berjalan seiring waktu ya, saya berganti-ganti kameramen dan kreatif, dan akhirnya saya bisa berdiri di sini, bisa berbicara di sini karena emang saya didukung oleh tim yang solid, tim yang bekerja pakai hati dan tidak muluk-muluk mereka, alhamdulillah sekali. Dan semoga almarhumah Bayu senang lihat saya bisa seperti ini. Salah satu pesan almarhum, karena beliau itu sangat amat menyayangi saya banget. Jadi beliau semasa hidupnya selalu mendidik saya untuk menjadi orang yang mandiri, orang yang bisa berdiri sendiri dengan perjalanan hidup yang makin kedepannya tuh makin rumit gitu. Awalnya saya tidak pernah berpikir kalau almarhum itu akan meninggalkan begitu cepat ya. Nah, setelah beliau nggak ada, mungkin hampir 1 tahun sekarang, tapi alhamdulillah mungkin mandiri karena terbiasa atau mandiri karena terpaksa, karena keadaan. Jadi saya diharuskan dan diwajibkan untuk semuanya berpikir sendiri, dan gimana caranya saya selalu membawa nama almarhum, membawa nama baik, dan saya selalu pengen nama almarhum itu selalu baik di mungkin sedulurnya Bayu yang masih menyayangi dan mencintai almarhumah. Ada pesan dan firasat untuk saya dari almarhumah itu, salah satunya saya harus mandiri, harus bisa berpikir kehidupan kedepannya harus seperti apa. Terus saya dikasih jalan, hanya di tahun 2019 saya dikasih jalan untuk dibikinnya satu channel YouTube, yaitu EDJ Nopion.
eh, beliau itu saking saking pengennya saya ada ataupun jadi YouTuber, sampai setiap hari itu selalu marah-marah dan saya selalu disuruh untuk belajar dan belajar gitu. Tapi di saat itu karena saya bandel orangnya, saya belum, di saat almarhumah masih ada itu saya belum sempat bisa membuktikan. Tapi setelah almarhum nggak ada, saya bisa berpikir sendiri gimana caranya, dan setelah nggak ada almarhum memang kehidupan saya jauh berbeda dengan kehidupan dulu. Satu pesan dari almarhum buat saya, jika saya pengen sukses, saya tidak boleh ada di Bandung, tapi saya harus tetap di Jakarta gimana pun caranya gitu. Disuruhnya saya mengikuti jejak almarhum, entah itu saya jadi penerusnya menjadi paranormal ataupun apa. Yang dulu mungkin saya sempat menolak mentah-mentah karena beberapa kali almarhum selalu bilang teruskan jejak saya, tapi sampai detik ini saya sebenarnya belum bisa menerima untuk apa ya, untuk menjadi paranormal. Tapi kalau misalkan emang udah kayak bisikan dari yang di atas, kalau misalkan kita dikasih mujizat, insya Allah saya akan meneruskan jejak almarhum sebagai paranormal. Karena apa ya, saya harus meniru apa yang ada di almarhum, dari sikap, lisan, tulisan, dan apapun itu. Beliau tuh menurut saya pribadi, bukan karena saya saudara, tapi beliau itu nggak ada celah ya, jadi terbaik lah buat saya. Dan mungkin ya untuk para sedulur Bayu ataupun para DDC yang ada di luar saya, yang masih setia dengan channel MBU Manajemen dan Edi Jenovion, saya minta doanya semoga YouTube saya dan YouTube almarhum bisa terus maju, karena saya punya keinginan di 1 tahun nanti saya pengen membangun makam almarhum Bayu. Sama doanya semoga lancar, dan kita kirim Al-Fatihah untuk almarhum Bayu, karena seperti apapun beliau, sosok seorang Bayu itu sangat dikangenin. Itu bukan dari saya, tapi banyak orang yang selalu berkomentar entah itu di IG ataupun di YouTube, kangen dengan sosok seorang almarhum. Bicara 1 tahun kan dikit lagi nih. Ya. Persiapan apa sih untuk 1 tahun Bayu? Kalau untuk persiapan saya belum ada, karena emang kita belum ada konfirmasi dari keluarga besar almarhum yang di Jawa. Mungkin saya setelah ini kan saya pulang ke Bandung, mungkin nanti saya akan berkomunikasi, diskusi mau ada apa sih, mau seperti apa, itu kan nanti hasilnya belum ada. Jadi tapi kalau dari hati terdalam saya cuma satu keinginan, yaitu saya pengen bikin makam Bayu itu harus indah gitu, karena masih banyak juga orang yang pada ziarah ke makam almarhum. Kan banyak orang bicara kalau Bibi kan dekat sama Bayu nih. Pasti kan banyak orang bicara Bibi kan selalu dekat sama Bayu sebagai paranormal almarhum. Bibi pernah gak sih dipintain sama misalnya kayak orang, oh Bibi ya ininya Bayu ya, Bibi ramal saya dong apa gitu. Pernah gak sih orang ketemu gitu? Sebenarnya saya selalu bilang saya nggak bisa, tapi orang selalu memaksa. Masa sih masih keturunannya dari almarhumah dan orang terdekatnya almarhumah, masa nggak bisa gitu loh. Karena saya juga dulu sering sedikit diajarin gini lo beda gitu. Ya insya Allah lah, kalau misalkan emang saya udah saatnya, dan karena itu juga amanah, jadi saya juga akan melaksanakannya dengan baik. Tapi ada juga sih yang sering saya ramal, walaupun ya entahlah, mungkin yang tahu kan yang bersangkutan ya. Tapi kan sempat dikasih pembelajaran nggak sama almarhum Bayu terkait untuk kakak sendiri jadikan penerus paranormal seperti itu? Ada nggak pembelajaran treatment gitu? Kalau treatment seperti itu saya belum pernah sih, tidak secara intens ya.
Awal saya pernah, karena waktu itu sebenarnya bukan untuk saya dijadikan penggantinya, tapi waktu itu karena saya selalu mendampingi almarhumah, waktu itu saya dikasih penjagaan dan saya sering, kenapa saya agak sedikit feeling ataupun mungkin kayak saya bisa sedikit membaca dari telapak tangan, karena emang dulu bukan diajarin, tapi Bayu sendiri yang bilang untuk meramal itu perlu pemikiran yang fokus, dan saya selalu memfokuskan pemikiran saya untuk kalau misalkan kita lagi melihat entah perempuan atau laki-laki yang saya ramal lewat tangan, itu pun ya itu kembali lagi, kalau jawaban benar enggaknya itu kembali lagi ke orang yang saya ramal gitu. Ya, terkait kebaikan yang dilakukan Bayu gitu, yang kakak tahu di sudut pandang kakak sendiri itu masih kan Pengalaman pribadi. Kalau untuk Bala DDJ ataupun sedulur Bayu yang sering ataupun pernah nonton konten saya di situ, banyak hal, tapi salah satunya yang selalu saya ingat itu kebaikannya itu mau pakai hati, dan di saat saya operasi itu hal yang nggak bakalan pernah saya lupakan, karena 2019 itu mungkin buat saya pribadi antara hidup dan mati, dan Bayu lah penyelamat, dan beliau itu juga yang mengubah kehidupan saya dari seorang Eda Jubeda yang dulunya nakal, urakan, liar, menjadi orang rumahan dan merasa dimanusiakan. Kalau untuk kebaikan saya nggak bakalan bisa menjelaskan detail, karena buat saya Bayu itu atau Uis itu sosok yang buat saya tuh dewi penolong dalam hidup saya.